Baiklah, sekarang di sini ada seseorang yang sedang mengalami sakit keras dan sebentar lagi dia akan sakaratul maut. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang berada di sekitarnya wajib membimbing dia agar dapat bersyahadat sebelum meninggal dunia. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika keadaan orang yang sedang sakit ini tidak dapat mengucapkan kalimat yang terlalu panjang, maka kita juga boleh cuma dengan mengatakan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Saudara kita telah meninggalkan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika mayat dalam keadaan membuka mata, maka kita perlu menutup matanya dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menutup mata, selanjutnya jika mulut jenazah itu sedang terbuka, maka kita harus mengikat bagian kepala jenazah agar mulutnya kembali tertutup dengan menggunakan kain atau apapun yang bisa mengikat jenazah. Setelah kita ikat kepala jenazah agar mulut tidak ternganga, kemudian kita sedekapkan tangan jenazah, yang mana tangan kanan di atas, seperti dalam keadaan sholat. Jika tangannya tidak bisa disedekapkan, maka boleh kita ikat dengan tali atau kain. Kemudian begitu juga dengan kaki, kita luruskan kaki jenazah. Selanjutnya, kita tutup wajah jenazah dengan menggunakan kain putih atau kain yang transparan. Setelah jenazah selesai, setelah kita tutup dengan kain putih, selanjutnya kita bisa mengumumkan berita tentang kematian tersebut kepada keluarga ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita maupun orang-orang yang berada jauh dari kita. Baiklah, sebelum masuk ke proses memandikan, kita menyiapkan kain kafannya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan 5 buah tali. Tali yang pertama itu kita letakkan di bagian atas. Tali yang kedua itu kita letakkan di dada si mayat. Tali yang ketiga kita letakkan di bagian pinggang mayat. Tali yang keempat kita letakkan di bagian lutut mayat. Tali yang terakhir kita letakkan di bagian bawah kaki mayat. Karena saat sekarang ini mayatnya adalah mayat perempuan, maka kita memerlukan 5 lapis kain kafan. Ini untuk lapisan yang pertama, kita masih menggunakan lapisan kain kafan biasa seperti ini, yang panjang. Kemudian lapisan yang kedua, untuk lapisan yang ketiga kita letakkan rok atau konde. Untuk lapisan yang keempat kita letakkan baju. Untuk meletakkan baju kita harus
letakkan di bawah ukuran kain lapisan yang pertama dan yang kedua, atau sedikit di bawah seperti ini. Dan yang terakhir yaitu jilbab, karena mayat kita perempuan. Selanjutnya, kita letakkan kapas di atas kain kafan. Kita susun di bagian di tengah-tengah kain kafan, tepat di mana si mayat diletakkan. Kita ratakan semua kapas di atas kain kafan. Baiklah, sebelum kita memandikan jenazah, ada beberapa peralatan yang perlu kita sediakan untuk memandikan jenazah. Yang pertama yaitu ember dan juga gayung. Ini nanti untuk meletakkan air yang kita gunakan untuk memandikan jenazah. Kemudian ada jeruk, kapur barus, ini sebagai wangi-wangian. Kemudian sabun, boleh juga sabun cair, kemudian shampoo. Selanjutnya kita juga menggunakan kain perca. Kain perca ini digunakan untuk membersihkan lubang-lubang yang ada pada mayat, seperti lubang hidung, lubang telinga, dan juga mulut. Gunting ini digunakan untuk menggunting baju mayat jika mayat sedang memakai baju. Selanjutnya di sini ada kain. Kain ini digunakan sebagai kain basahan semayat. Kemudian dan satu lagi, kain ini digunakan untuk kain yang mengganti kain basahan si mayat setelah si mayat selesai dimandikan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, kita harus membaca niat memandikan jenazah terlebih dahulu. Niat memandikan jenazah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla an ala hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Baiklah, dalam memandikan jenazah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membersihkan ke-9 lubang yang ada pada tubuh jenazah. Yang pertama, menggunakan kain perca. Yang pertama yaitu dimulai dari mata bagian kanan. Dilanjutkan dengan membersihkan mata bagian kiri. Kemudian kita membersihkan hidung si mayat. Dilanjutkan dengan membersihkan mulut si mayat. Setelah itu kita bersihkan lubang telinga si mayat. Setelah telinga, kita lanjutkan membersihkan pusat si mayat. Setelah itu kita bersihkan kubul dan dubur si mayat. Setelah membersihkan 9 lubang yang ada pada tubuh si mayat, sekarang yang kita lakukan selanjutnya yaitu mengistinjakan si mayat dengan cara mengangkat sedikit tubuh si mayat, kemudian menekan bagian perut dengan lembut. Ketika kita sedang mengeluarkan kotoran yang berada dari perut, kita juga menyiramkan air agar kotoran tersebut hanyut. Selanjutnya kita akan memandikan jenazah dengan air yang telah dicampur dengan jeruk, limau, atau wangi-wangian. Yang pertama kita siram yaitu sebelah kanan terlebih dahulu.
Selanjutnya 3 kali di sebelah kiri. Kita lanjutkan juga 3 kali di sebelah kanan, di tengah-tengah. Setelah kita menyiram si mayat, selanjutnya kita akan menyabunkan si mayat. Sabun yang digunakan adalah sabun yang telah dipotong menjadi kecil-kecil. Setelah kita menyabunkan si mayat, sembari disiram dengan air yang bersih. Kemudian jika sudah dikira sudah bersih, selanjutnya kita akan mengambil wudhu si mayat, akan mewudhukan si mayat. Yang pertama, kita akan mensucikan si mayat dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a ala hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Selanjutnya kita akan membaca doa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minal muttaqin. Panjang anak. Selanjutnya kita akan mengganti kain basah si mayat dengan kain yang kering. Cara mengganti kain basah dengan kain yang kering adalah dengan menggulung kain basah tadi. Setelah kain basah mayat telah diganti dengan kain kering, maka selesailah proses pemandian jenazah. Setelah jenazah dimandikan, selanjutnya yaitu kita mengkafani jenazah. Yang pertama, kita pindahkan dulu jenazah dari tempat dimandikan tadi ke tempat kain kafan. Kita angkat jenazah dengan hati-hati.
kita letakkan ke tempat kain kafan yang telah disediakan. Selanjutnya kita mulai pasangkan kain kafan. Dimulai dengan memasangkan roknya terlebih dahulu. Selama proses pemakaian kain kafan tidak boleh ada satupun aurat yang terlihat. Sebelum itu, kita harus menutup bagian lubang-lubang yang ada pada tubuh jenazah dengan menggunakan kapas, yaitu dimulai dari telinga jenazah, serta wajah jenazah. Selanjutnya, kita pakaikan baju jenazah. Kemudian kita pasangkan jilbab jenazah. Kemudian kita kafani jenazah dengan lapisan kain kafan yang pertama dan yang kedua dengan cara seperti ini. Kemudian gulung bagian tengah dengan arah yang berlawanan bagian kepala dan bagian kaki. Selanjutnya kita ikat. Yang kita ikat pertama yaitu bagian di atas kepala jenazah. Kita ikat di sebelah kiri dengan ikatan yang mudah dibuka atau simpul yang mudah dibuka ketika berada di kubur nanti. Baik, setelah selesai diikat, maka jenazah kita tutup kembali dengan kain yang bersih. Proses mengafani jenazah telah selesai.